warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia Sekarkinanti. Prodi saya Asal dan Psikoterapi semester 5 di Fakultas Sosiologi dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0702062205. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Sopan Santun di Pesantren. Di kehidupan sehari-hari pastinya kalian sangat tidak asing dengan dua kata ini, yaitu sopan dengan santun. Benar kan? Kata sopan ini dapat diartikan sebagai sikap hormat, tazim terhadap orang lain, dan juga perilaku yang tertib sesuai dengan adat yang baik. Selain itu, sopan juga berarti beradab dalam hal tingkah laku, tutur kata, tutur pakaian, dan perilaku yang mana dapat mencerminkan karakter baik dan tidak melanggar norma moral seperti perilaku cabul contohnya. Sedangkan kata santun sendiri menggambarkan seseorang yang memiliki budi bahasa halus, perilaku baik, serta sifat penyayang dan suka menolong. Dapat simpulkan bahwa definisi dari sopan dan santun adalah perilaku yang sesuai dengan adat dan norma sosial yang berlaku, yang mengedepankan sikap saling menghormati, tutur kata yang baik, serta kerendahan hati, dan juga keinginan untuk membantu orang lain. Sopan santun juga sering kali dikaitkan dengan etika yang juga erat hubungannya dengan moralitas. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai pesantren. Pondok pesantren sendiri berperan penting sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang keberadaannya dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam mewarnai pola kehidupan di lingkup pesantren. Nah, kalian tahu nggak sih apa tujuan dari adanya pondok pesantren? Di sini ada dua tujuan. Yang pertama ada tujuan yang secara umum ialah dengan mengubah tingkah laku untuk menjadi akhlakul karimah, dan pada tujuan yang khususnya ialah tazkiyatun nafs. Yang mana tazkiyatun nafs adalah proses mensucikan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang mana biasanya ini digunakan untuk para sufi yang ingin mengikuti tarekat. Namun tidak hanya untuk para sufi, dengan kita sebagai umat yang biasa pun kita juga dapat melakukan tazkiyatun nafs agar menuju dalam hal yang lebih baik dan meninggalkan hal yang buruk. Nah, untuk mencapai tazkiyatun nafs di pondok pesantren pastinya kita tidak belajar secara otodidak, yang mana kita akan didampingi oleh ustadz dan ustazah. Nah, di sini untuk pembentukan adab seorang santri dapat diterapkan di pondok pesantren dengan meneladani sikap seorang ustadz, seperti yang pertama pemberian contoh perilaku, yang mana seorang ustadz akan memperlihatkan perilaku yang positif dan menjadi panutan bagi siswa dan santri, dan membantu mereka memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut secara benar, karena ilmu tanpa seorang guru akan menjadi sesat. Nah, kemudian ada etika profesional, yang mana kita harus dituntut untuk perilaku adil agar mencapai suatu hasil yang maksimal. Kemudian ketiga ada komitmen terhadap pembelajaran, yang mana motivasi siswa untuk belajar dan terus berusaha meningkatkan diri sebagai pendidik, dan juga mendorong siswa untuk berusaha maksimal dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian akademik yang harus mereka jalani. Nah, kemudian di sini ada pendidikan sofistik, yang mana merupakan wacana yang berfokus pada pembentukan kepribadian dan hati nurani manusia dengan menekankan pada aspek spiritual. Kemudian pendidikan ini tuh juga menekankan pada pentingnya dorongan jiwa yang membawa manusia lebih dekat kepada penciptanya. Karena apa? Karena tanpa aspek spiritual, kehidupan akan dianggap belum lengkap. Nah, di pesantren ini juga ada menerapkan konsep akhlak sofistik yang berkaitan dengan sopan santun, yang mana diterapkan melalui berbagai strategi yang terstruktur dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Ustadz itu sangat berperan penting, dan beberapa strategi yang digunakan itu meliputi ada satu, pengajaran kitab akhlak lil albanat. Kemudian ada yang kedua itu pembiasaan dan keteladanan. Kemudian yang ketiga ada pengaruh kiai dan interaksi sosial. Yang keempat kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima pengawasan dan evaluasi. Nah, pasti untuk para ustadz dan ustazah ini mengalami tantangan juga dalam mendidik para santrinya, yang mana yang pertama ada perbedaan latar belakang santri yang pastinya mereka dari beberapa kota dan itu tidak bisa disamakan untuk kebiasaannya. Yang kedua kemudian keseimbangan antara teori dan praktik, yang mana pasti akan ada perbedaan simpang siur dari sana dan di sini. Kemudian yang ketiga ada pengaruh dari lingkungan luar, yang mana
pengaruh ini itu dari teknologi dan sosial media yang seringkali memperkenalkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sopan santun yang diajarkan di pesantren. Kemudian ada 4, kapasitas pengasuh dan pengajar. Nah, mungkin tuh di pesantren tidak semua memiliki cara efektif dalam menanamkan nilai-nilai sopan santun dengan cara yang relevan dan menarik bagi santri, dan sehingga para santri itu merasa bosan. Kemudian yang kelima ada pemberontakan usia remaja, dan pastinya ada kata-kata yang setiap remaja itu pasti akan mengalami kenakalan, dan itu akan menjadi tantangan yang sangat sulit untuk para ustadz dan ustazah. Kemudian ada adaptasi terhadap zaman. Nilai-nilai sopan ini tradisional kadang dianggap tidak relevan oleh generasi muda yang tumbuh dalam konteks modern. Tantangannya adalah bagaimana menanamkan sopan santun ini tanpa mengabaikan perubahan zaman, dan bagaimana membuatnya tetap relevan bagi kehidupan santri saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.